Ya, sungguh naib apa yang terjadi kepada guru yang curhat di Komisi 10. Akhirnya beliau dipanggil di Dinas Pendidikan setempat. Di sini dinyatakan bahwa Pemda tersinggung atas pernyataan yang disampaikan oleh guru tersebut. Apa sih pernyataan yang menyinggung Pemda setempat? Mari kita simak videonya. Ya, curhatan satu orang guru yang berasal dari Provinsi Bengkulu ini di depan Komisi 10 akhirnya berbuntut panjang. Curhat beliau di depan Komisi 10 dan di seluruh anggota dalam rapat kerja bersama PGRI ini akhirnya mengundang perhatian pemerintah Bengkulu. Pemerintah Bengkulu atau Pemda merasa tersinggung atas pernyataan yang disampaikan beliau karena sepertinya apa yang disampaikan itu tidaklah semuanya benar. Nah, Bapak Ibu, berkaitan dengan hal ini, kita coba cek apa sih pernyataan yang tidak dapat diterima ataupun menyinggung Pemprov Bengkulu ini. Nah, sebagaimana dibahas di laman JPNN, bahwa honorer lama yang mendapat kode R4 menangis di DPR menjadi viral, akhirnya berbuntut panjang. Sebelum kita lihat apa bagian yang menyebabkan Pemda merasa tersinggung di sini, ya disebutkan di sini Wagub gaji honorer untuk guru itu 1 juta, bukan seperti yang disampaikan di dalam video yang disampaikan oleh guru honorer ini. Nah, mari kita simak dulu pernyataan ataupun luahan curhatan dari rekan guru ini. Di sini sudah 7 tahun mengabdi dan teman saya ada yang 11 tahun mengabdi dan di seluruh Indonesia pun masalahnya seperti itu, tapi kami terhalang untuk masuk ke database. Kami mohon Bu, karena sebelumnya regulasi untuk R2, R3 itu bakalan mendapat NIP, sedangkan kami yang R4 itu terbengkalai. Sedangkan dengan ada undang-undang bahwasanya honorer harus diselesaikan pada tahun 2025. Jikalau kami ini R4 disia-siakan, bagaimana pengabdian kami selama ini Bu? Kalau Ibu mau tahu nasib kami Bu, kami menjadi honor murni yang dihitung gajinya itu 30.000 per jam. Itu pun bukan per jam sehari, tapi 1 bulan Bu. Kalau kami per jam dapatnya 15, misalnya 18 jam nih Bu, kalikan 30, 540 cuman Bu. Bagaimana nasib kami Bu? Sedangkan yang R3 kami kecewanya kenapa Bu? Tidak semua yang R3 itu yang mereka itu serti, mereka yang punya pengabdian lebih dari kami, bahkan mereka punya pengabdian 2 tahun. Kenapa mereka bisa masuk database? Karena mereka melalui pemerintah yang di atas Bu. Kenapa mereka melalui orang dalam yang bisa mendapatkan SK gubernur, sedangkan kami yang tidak punya orang dalam, apa daya Bu? Kami mohon Bu, perjuangkan kami Bu. Izinkan kami Bu untuk bisa diangkat menjadi P3K, boleh Bu, asal kami punya kejelasan untuk karir kami Bu. Kadang kami mikir juga Bu, ketika di sekolah kami dituntut oleh guru ASN bahwa untuk menyelesaikan semua tugas. Contoh saya pribadi Bu, saya pembina OSIS di sekolah, saya tidak dibayar Bu, tapi saya ikhlas untuk membantu anak-anak karena PNS lebih baik mereka kalau ada jam dia sekolah, kalau bisa ditangani sama honorer, dia menyerahkan honorer. Padahal kalau secara kesejahteraan Bu, kami tidak punya kesejahteraan sama sekali Bu. Mohon pertimbangkan itu Bu. Nah, menurut informasi di laman JPNN bahwa gaji honorer untuk di Bengkulu itu 1 juta ya, bukan dihitung per jam sebagaimana disampaikan oleh guru yang bernama Redisa ya, atau Redisa tadi. Pernyataan Redisa di pemberitaan terbaru yang bernama Redisa yang disampaikan di RDPU sembari menangis itu akhirnya berbuntut panjang, di mana Pemprov Bengkulu meminta klarifikasi Redisa setelah pernyataan itu menjadi viral. Dia menyebutkan bahwa penghasilan 30.000 dikali 18 jam itu tidaklah fair. Sementara pemerintah provinsi sebenarnya membayar sebesar 1 juta rupiah. Maka saya minta Kadisdikbud dan Inspektorat hari ini memanggil guru tersebut untuk diminta klarifikasi, kata Wakil Gubernur Mian.
Kepala Inspektorat Provinsi Bengkulu membenarkan bahwa telah memanggil guru Rerisa sebagaimana diperintahkan, di mana dia menjelaskan bahwa klarifikasi penting dilakukan agar informasi yang disampaikan di hadapan DPR RI tidak menimbulkan kesalahan persepsi. Agar menjadi jelas, pernyataan yang disampaikan itu ternyata bukan menggambarkan kondisi di Provinsi Bengkulu. Karena di Bengkulu, guru honorer yang masuk dalam database menerima insentif sebesar Rp1 juta. Jangan sampai informasi yang tidak sesuai disampaikan. Terkait kemungkinan sanksi terhadap guru yang bersangkutan, Heru menyebutkan bahwa pihaknya masih dalam tahapan pengumpulan keterangan. Dari tim bidang kepegawaian dan Dikbud sudah hadir langsung. Saat ini masih dalam proses. Kami belum tahu apakah nanti akan ada sanksi ataupun tidak. Dari pernyataan Pak Heru, gaji 1 juta untuk guru honorer itu diberikan bagi rekan-rekan honorer yang masuk dalam database BKN. Nah, menurut informasi dari yang bersangkutan ini, beliau sudah lebih dari 2 tahun ya, bahkan sudah 8-9 tahun, tetapi tidak masuk dalam database ataupun dalam pengumuman mereka masuk dalam R3 karena SK-nya katanya bukan SK gubernur. Sementara Rerisa ataupun Rerisa ini mengaku dia tidak dimasukkan sebagai honorer database BKN. Nah, ini penting sekali ya untuk mendapatkan klarifikasi apa sih sebenarnya, jangan sampai memang nanti apa yang disampaikan oleh curhatan ini menimbulkan penilaian negatif ya terhadap Pemda setempat. Ya, ini merupakan pembelajaran ya rekan yang dimanapun berada, semoga saja semuanya dapat diselesaikan dengan baik. Semoga mencari pencerahan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Mohon Bu, kami mohon lagi Bu. Ibu, Angkat matur kami. nuwun. Sudah kami tangkap. Matur nuwun. Saya juga guru honorer dulu, jadi saya tahu. Ya Bu, terima kasih Bu. Mohon pertimbangannya Bu. Ibu matur nuwun. Terima kasih untuk perjuangannya selama ini. Ya Bu, kami akhiri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Baik, berikutnya.